Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Kafara, NIM 2021 34039. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai masalah pengangguran di Indonesia. Masalah pengangguran atau disebut juga makroekonomi yang secara langsung memengaruhi manusia dan termasuk masalah yang paling berat. Nah, pengertian pengangguran. Pengangguran atau tunakarya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang-orang yang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Pengangguran ini menjadi masalah perekonomian di berbagai negara dan tidak hanya di Indonesia saja. Karena adanya pengangguran, maka tingkat produktif serta pendapatan masyarakat berkurang, sehingga terjadi kemiskinan serta masalah-masalah sosial. Pengangguran dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri serta kepala masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan kekurangannya kesempatan kerja yang dapat disebabkan oleh keluasan ekonomi, terutamanya potensi diri sehingga hilangnya keterampilan kerja. B. Penyebab pengangguran. Secara umum, beberapa faktor yang menjadi penyebab pengangguran. Beberapa penyebab tersebut sebagai berikut. 1. Berdasarkan angka kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Penyebab yang pertama ini dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus menjadi seorang sarjana dan warga lulusan SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap bekerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya warga yang siap bekerja tersebut bersaing sangat ketat karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. 2. Masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikannya yang rendah. Ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu, tentu perusahaan akan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerja. Contohnya seperti harus lulusan minimal SMA dan melampirkan bukti berupa ijazah atau memiliki keterampilan khusus. Oleh karena itu, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan, maka pelamar tersebut tentu akan tereliminasi dari posisi tersebut. 3. Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Penyebab pengangguran yang ketiga adalah adanya kemajuan teknologi. Dalam beberapa hal, kemajuan teknologi tentu berdampak baik untuk manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia, namun ternyata kemajuan teknologi juga dapat berdampak buruk di mana peran manusia digantikan oleh mesin sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Teknologi yang semakin maju dapat menggantikan manusia yang sebelumnya dilakukan kegiatan produksi secara manual. Tetapi mesin dapat digantikan tenaga manusia dan membuat pekerjaan lebih murah. Oleh karena banyak perusahaan yang memutuskan mengurangi pegawainya dan menggantikan tugas pegawai sebelumnya dengan teknologi yang baru. Hal inilah yang menyebabkan pengangguran menjadi meningkat. 4. Tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak bermanfaat dengan seimbang. Penyebabnya pengangguran yang tepat bersinambungan dengan penyebab pengangguran
Yang kedua, karena perusahaan yang berada tentu memiliki persyaratan dan standar yang cukup tinggi ketika merekrut karyawannya. Perbedaan dengan tenaga kerja dewasa 5. Pemerintah memberhentikan kebijakan pengiriman tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Warga Indonesia banyak menjadi tenaga kerja Indonesia di negara asing. Selain itu, dengan membuka kerjasama untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke negara asing, maka dapat membuka peluang baru dan lapangan kerja yang lebih luas untuk warga yang pengangguran. Oleh karena itu, apabila pemerintah memutuskan untuk memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja ke negara asing tersebut, akan menyebabkan terjadinya pengangguran. 6. Harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Selain ini, tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah. Perusahaan terkadang mematok persyaratan yang terlalu sulit dan mengharap tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang tinggi. 7. PHK. Penyebab terlanjutnya dan terjadinya pengangguran adalah PHK. Memutuskan hubungan kerja atau PHK umumnya diberlakukan oleh suatu perusahaan untuk menstabilkan kondisi perusahaan yang saat itu dinilai sedang goyah atau terancam bangkrut. C. Dampak pengangguran. 1. Berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Pengangguran dapat menyebabkan biaya keuangan suatu negara menjadi membengkak. Hal ini dikarenakan di beberapa negara maju pengangguran tetap mendapatkan santunan, sehingga membuat pengangguran negara. 2. Meningkatkan angka kriminalitas. Hal ini paling sering terjadi kepada anak serta remaja yang ada di sekitar pelaku. Oleh sebab itu, kriminalitas anak dan remaja ini hadir sebagai upaya memberi pembinaan serta penyuluhan dalam mencegah perbuatan tindak pidana maupun kriminal. 3. Dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Pengangguran dapat menyebabkan warga negara berkonflik dengan pemerintah. Konflik warga negara dengan pemerintah ini berupa turunnya rasa kepercayaan karena pemerintah dianggap tidak mampu membuka lapangan kerja yang baru dan memenuhi kebutuhan pokok warganya, sehingga menyebabkan konflik serta krisis kepercayaan pada pemerintah. 4. Dampak menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Pengangguran dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja sehingga membuat orang tersebut merasa tidak diperlakukan adil. Contohnya, ada kasus yang sering terjadi di Indonesia, yaitu orang-orang yang memiliki koneksi akan mendapatkan kesempatan bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak, sehingga dapat memunculkan rasa iri atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan merasa ia tidak diperlakukan dengan adil.